selanjutnya untuk menyirami nurani kita dengan mutiara hikmat, kami ajak untuk menyimak mauidhah kepada yang terhormat Ibu Nyai Hajar Nadifatul Qudsiyah SPD. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lo serempak berisi payah-payahan berisi suranti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين آمنوا أوتوا العلم درجات أما بعد. Hadratal mukarramin, para alim, para bini sepuh, dan segenap para pengasuh pondok pesantren Al Hidayah, langkong-langkong dan selera konsep molja Al Mukarramah wal Muhtaramah, Ibu Nyai Hajah Dr. Anda Salimah Hadi, sebatan kaula amulja akin tor ngagungakin suganda sirang semolja al mukarram wal muhtaram Kiai Haji Abdul Razak Hadi, suganda sirang semolja al mukarramah wal muhtaramah Ibu Nyai Hajah Mubarakah Sa'atullah Se'abdina molja akin tor ngagungakin juga ndak selera konsep molja al mukarramah wal muhtaramah Ibu Nyai Hajah Nurul Muawana Aktina juga molja akin tor ngagung-ngakin juga ndak setajana para tretan dari segenap dzurriyyah keluarga besar Bani Kiai Haji Abdul Hadi hadir Eka Dinto, Ibu Nyai Sofiun Nahidho. Beliau adalah dekan dari Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Matur selangkong hadiripun, mungkin anak-anak belum tahu beliau adalah dekan keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Nanti kalian kalau sudah lulus, kalau mau ikut masuk tes ke Unijoyo bisa masuk di fakultas beliau. Ini bukan promo ya, tapi anak-anak nanti bisa bersaing. Kalau prestasimu bagus, maka akan bisa masuk ke Universitas Trunojoyo, Universitas Kebanggaan Orang Madura, ya. Nah, lupa juga telepon Sengolja punya Nur Anissa, bersejarah para tretan
saya tak langkong dan kula tak bisa nyebut asmaipun situng persitung, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa bangga dan kula hendak para peretan sedaya, para santriwati Putri Al Hidayah yang saya cintai, saya banggakan. Para adik-adik yatim yang barusan telah meninggalkan kita bersama, alhamdulillah esak mangken dan kula sareng para panjenengan sedaya, para sepo, para santren bisa akipangki, bisa bermuajah atau bisa bermujalasah dalam tempat kadinto, di tempat ini, di tempat yang insya Allah penuh barokah, di dalam rangka ikut bersama-sama menghadiri dan memeriahkan acara malam muwada'ah yang diselenggarakan oleh lulusan Diniyah Wusta dan Diniyah Ula tahun pelajaran 2022-2023. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini semua senantiasa mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan acara ini dipertemukan kita oleh Allah di tempat ini. Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan kemanfaatan keberkahan kita semua. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam marilah kita sama-sama aturkan kehadiran kita junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Para ibu nyai, para sepuh serta sedaya para santren yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah saya melihat rona dari wajah-wajah kalian ceria banget, bahagia banget. Betul? Kenapa? Mau apa? Yang kata-kata yang keluar pertama ini mau pulang. Bahagia, rona ceria di wajahnya karena mau pulang. Emang kalian di sini disiksa? Alhamdulillah setelah sekian setahun ya, udah pulang. Setahun udah pulang? Enggak kan? 6 bulan tidak pulang. Saya melihat malam muwada'ah ini adalah momen sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kalian telah melewati masa-masa sulit, masa-masa berat, benar tidak? Kenapa? Karena kalian selama mondok di sini hingga tadi tercetus pulang. Kenapa? Karena selama di pondok kalian merasa berat, merasa sulit mengikuti proses-proses pembelajaran, ya kan? Ya. Belajar pasar, pada disiplin yang harus begini, jam sekian harus masuk sekolah, jam sekian harus berjemaah, jam sekian harus masuk sekolah lagi, jam sekian harus mengaji, jam sekian harus mutolaah, jam sekian harus bangun lagi tahajud. Capek deh, ya. Sehingga yang keluar ketika ditanyakan bahagia kenapa? Karena pulang. Jadi momen wadah ini kita jadikan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah melewati masa-masa berat kalian. Mon oren mon duko banyak tak pernah. Mon nang ponduk mah ada tak pasan nang Roma lober tak pernah. Engki punyai mon nang ponduk lo bisa nang HP sanang Roma balas dendam HP rasa are teku lo dikam dateng HP ya.
Apa yolong bi ibu bi bapak nak lalu nyampit berenang pojok kamar ala koha pagi AHP-an siang AWA-an sore malam sehingga sholatnya gimana? Duhur tiktokan, asar facebookan, malam maghrib isya chattingan sehingga sempurna kasiangan. Para santriwati, marilah kita jadikan momen ini adalah sebagai momen rasa syukur kepada Allah, ya. Kemudian yang kedua, momen wadah ini sebagai bentuk rasa terima kasih kalian kepada para ibu nyai, para kiai, kepada para ustadz dan ustadzah yang selama ini telah mentransfer ilmu kepada kalian, sehingga kalian yang semula masuk ke sini tidak bisa apa-apa, masuk ke pesantren Pondok Pesantren Al Hidayah ini menjadi orang yang pintar, orang yang alim, orang yang solihah, bertambah ilmunya, ya kan? Ada yang baru, ada yang setengah baru, ada yang lama. Sekarang yang oh ini alumni ya, ini alumni. Oh iya, oh ini bapak lulusan, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, momen wadah ini sebagai bentuk rasa terima kasih kalian semua kepada orang tua kalian, kepada bapak ibu kalian yang telah mengirimkan kalian ke tempat ini, yang telah mengirimkan kalian ke pondok ini untuk belajar ilmu agama, untuk belajar ilmu pengetahuan yang lain. Karena di pondok ini tidak hanya fokus ilmu agama, tapi apa yang kalian pelajari di sini coba? Tidak hanya ilmu agama kan? Tidak hanya ngaji nahwu, ya, tajwid dan segala macamnya, tapi kalian ada sekolah umumnya. Bahkan kalian ada program untuk tahfidz, menghafal Al-Quran, jadi lengkap. Jadi Pondok Pesantren Al Hidayah ini kurikulumnya sudah kurikulum lengkap. Yang ini nantinya diharapkan bisa mencetak generasi-generasi yang unggul, generasi-generasi yang solehah, solehah, yang kelak akan mengisi dunia peradaban. Kita kan orang NU memasuki memasuki abad ke berapa? Abad ke berapa? Abad ke berapa? Kok tidak tahu? NU itu lahir tahun 1000 berapa? Siapa yang tahu? Santri putri Al Hidayah harus tahu sejarah NU. Siapa yang tahu? NU lahir tahun 1920. Jadi NU ini sekarang, aduh maklum ya, HP-nya ada di rumah ya. Jadi kalian tidak tahu informasi bahwa NU ini sudah melewati satu abad. Alhamdulillah sekarang sudah memasuki abad kedua, dan kalian bagian dari generasi-generasi Nahdien yang ada di abad kedua. Karena itu marilah kita isi abad kedua lah, usia Nahdlatul Ulama ini kita isi dengan ilmu-ilmu yang manfaat, yang nantinya kalian menorehkan prestasi di situ di abad kedua, mencetak ulama-ulama perempuan yang keluar dari Pondok Pesantren Putri Al Hidayah. Bangga tidak bangga? Kami
dituntut kamu belajar di sini bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang unggul yang bisa menapaki tahapan-tahapan era di zaman kemajuan teknologi informasi ini. Jadi kalian momen yang ketiga ini adalah sebagai wujud rasa syukur kepada orang tua kalian yang telah mengirimkan kalian ini ke pondok pesantren. Karena pondok pesantren ini adalah lembaga pendidikan yang super lengkap, super mantap, yang bisa mendidik pribadi-pribadi solihah, pribadi-pribadi unggul. Karena di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Wal yakhshal ladzina hendaknya takutlah orang-orang law taraku yang jika meninggalkan anak-anak keturunan mereka di belakang mereka ini ada keturunan-keturunan yang lemah. Lemah dalam hal apa? Bukan hanya lemah fisiknya, tetapi lemah semuanya. Ya lemah fisik atau jasmaninya, ya lemah rohaninya, yang sepi, yang kering dari nilai-nilai spiritualitas, yang sepi dari nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tua kalian adalah orang tua yang paham dan memahami akan tanggung jawab beliau, sehingga kalian dititipkan ke lembaga pendidikan pondok pesantren supaya kalian bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Itulah pentingnya ilmu pengetahuan. Karena katanya hadis Nabi, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salatin. Coba teruskan. Siapa yang hafal? Kelas 3 lulusan. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min. Coba yang pertama apa? Yang pertama apa? Lulusan. Coba shadaqatun jariyah. Teruskan. Kelas 3 wusta. Kelas 6 diniyah. Nomor 2 apa? Yang pertama, ketika anak Adam ini meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang satu shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u, ilmu yang ketiga, coba satu, coba satu yang bilang. Ini hadis yang dasar. Awaladin solihin, anak yang mendoakan kedua orang tuanya, ya kan? Oleh karena itu, orang tuamu ini mengirimkan kalian supaya kalian ini menjadi anak-anak yang soleh, yang kelak ketika orang tuamu meninggal bisa mendoakan kedua orang tua kalian. Ya, ini hadis dasar yang harus kalian hafal dan kalian pegang, ya. Masuk kelas 3 ustaz tidak bisa, tidak hafal, ya. Jangan artikelkan, jangan AHP-an, kok angan-angannya kemana-mana ya, sampai hadisnya lupaan, ya kan? Para Rabu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Anak-anak sekalian, para santriwati yang saya cintai, saya banggakan, ya. Kalian belum nyampe rumah karena pikirannya itu sudah pulang-pulang terus, jadi pelajarannya lupa.
buku tok, di pikirannya belum melekat. Karena pikiran saya yakin kalian ini hafal, tapi lupa karena tertutup oleh keinginan bu. Para rabu, para santriwati yang saya cintai, saya banggakan. Marilah kita jadikan momen wada'ah ini sebagai sebagai momen rasa syukur kita kehadirat Allah kepada para guru, para pengasuh, kepada para orang tua, ya. Kemudian kita ini, bagaimana tadi saya katakan bahwa ilmu ini adalah sangat penting bagi kita manusia yang diciptakan Allah untuk hidup di dunia maupun bekal nanti hidup di akhirat. Karena kata Nabi, man aradad dunya fa'alaihi wa man aradal akhirah wa man Alhamdulillah sudah fokus ternyata ya. Alhamdulillah sudah fokus. Pikiran mulailah ada. Kita pada saat ini hidup di dua era, hidup di dua dunia. Apa itu? Dunia nyata dan dunia maya. Maya, ada yang bernama Maya? Maka kita sebagai seorang perempuan, ketika kita dihadapkan pada dunia yang semakin canggih, dunia yang semakin maju dengan kemajuan teknologi dan informasi yang tanpa batas, maka tidak perlu lagi kah ilmu bagi kalian? Sudah cukupkah kalian lulus dari wusta dan diniyah, setelah pulang kemudian wisna kita ajarlah beungle dan tewa ribekan kamagi ini bine dejaki dejaki ajar pole emak di bapak rela tua bang dejaki berenang pondok abid bang lenang tahun berenang al-hidayah. Kalau orang tua masih mampu ya secara finansial ini ya, maka saya harapkan kalian untuk bisa terus menuntut ilmu hingga ya ilmu ini sampai akhir hayat. Tetapi ilmu ini tidak hanya bisa ditempuh dengan jalur formal, tetapi juga ilmu ini bisa kalian tempuh dengan jalur-jalur non formal. Misalnya kalian sudah lulus dari al-hidayah, kalian ingin masih menimba ilmu karena mungkin ketidakmampuan orang tua secara finansial untuk meneruskan kuliah, kalian mengaji kepada tokoh-tokoh yang ada di kampung. Mengaji menambah ilmu, menambah wawasan. Kalian ikut di IPPNO, kalian ikut di Fatayat, itu juga kalian masuk di situ sebagai upaya untuk menambah ilmu dan wawasan. Karena ketika kalian ada di rumah, ketika sudah tidak ada di pondok, akan lepas kontrol biasanya. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan santri al-hidayah tidak demikian ya. Bekal yang selama ini sudah dipunyai, sudah diberikan oleh para guru, para ibu nyai, para kiai, para ustadzah yang sudah diberikan kepada kalian, itu hendaklah dipegang erat-erat ya. Karena ilmu ini yang mendasari, yang mengikat iman kalian. Karena tanpa ilmu, iman ini akan begini, naik tuh turun. Ketika kalian ini menambah ilmu, baik itu membaca, baik itu berguru kepada tokoh-tokoh yang ada di sana, berguru langsung kepada orang tua, sehingga kalian pikirannya ini tidak kosong. Atau kalian berhikmah, beramal, mengajar di madrasah, mengajar di kampung-kampung ya. Karena kalau ilmu ini tidak diamalkan, gimana? Patah mengatakan al-ilmu bila amale, al-ilmu bila amale
jadi kalian ya menghadapi era, kalian ini adalah generasi-generasi milenial yang harus tanggap dengan segala perubahan zaman, dengan segala tantangan zaman. Kalian harus bisa menghadapi. Oleh karena itu, kalian di pondok pesantren ini dibekali dengan ilmu agama yang kuat. Apapun yang ada di sekitar kalian, kalian tidak akan goyah. Dengan kemajuan informasi ya, teknologi informasi, kalian di rumah main HP. Sekarang banyak peristiwa-peristiwa karena adanya HP. Kalian Facebookan, kalian chattingan dengan orang, kemudian janjian di luar sana. Apa yang terjadi? Kadang sepeda motor kadang orang yang nyok kia, orang ada kia. Banyak di grup-grup ini orang hilang, di taman ini dijemput oleh laki-laki ini. Kenapa itu? Korban korban Facebook. Tapi tidak akan ada santri putri Al-Hidayah ya. Amin Allahumma. Di era kemajuan teknologi dan informasi ini ada beberapa hal yang bisa kalian pegang ya. Yang pertama, kalian harus ya, ilmu yang kalian punya ini harus dipegang kuat, dan kalian harus terus menerus ini belajar ya. Saya melihat alhamdulillah tadi penyampaian dokumenter yang telah disampaikan ini luar biasa. Kesaksian, pesan dan kesan dari teman-teman ini luar biasa. Saya mengapresiasi dari apa yang kalian buat ya. Ini adalah hasil karya kalian atau kalian pesan ke orang? Hasil karya. Alhamdulillah. Berarti santri putri Al-Hidayah ini super lengkap ya pengetahuannya. Oleh karena itu memang di era kemajuan teknologi informasi ini kalian harus dituntut confidence. Ya, apa itu? Harus kuat, harus percaya diri. Percaya diri kalian dengan ilmu tentunya. Ketika ilmumu kuat, ilmumu cukup, maka kepercayaan dirimu akan kuat. Sehingga kamu akan tampil di mana-mana, hadir di mana-mana. Ketika kamu lulus dari sini, mengisi ceramah, mengajar di madrasah ini, mengajar ngaji di ini, dengan penuh percaya diri karena ilmumu sudah kuat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, diharapkan generasi-generasi yang hidup di era ini diharapkan kreatif. Dan alhamdulillah saya melihat kalian semua menunjukkan kreativitas yang luar biasa. Ini adalah bagian dari seni ya. Nah ini kan nanti bisa sebagai bekal kalian untuk terjun di masyarakat. Ya, terima pesanan, ya kan? Terima pesanan background imtihan ya. Ini kalian jangan putus dengan teman-temannya, bentuk teamwork. Ayo kita bikin usaha bersama-sama. Nah ini sebagai solusi bagaimana kita hidup di era tidak mengandalkan orang tua, tapi bagaimana kreativitas semua ini bisa berkembang untuk memajukan, untuk sebagai usaha ekonomi kerakyatan gitu loh. Kemudian kalian harus menguasai teknologi informasi ya. Jadi kalian yang hidup di era ini, kalian harus menguasai ini. Tidak hanya Facebookan, TikTokan, WA-an, Instagraman yang hanya di situ
apa namanya, kecantikan wajahnya, menjadi endorse kecantikan, ya kan? Santriwati Al-Hidayah gak usah begitu ya. Tapi bagaimana dengan kreativitas yang lain? Kamu misalnya mengajar melalui online, nahwu misalnya. Ini solusi. Kalau kalian tidak bisa mengajar di kampung dengan apa namanya offline, bisa kalian mengajarkan ilmu melalui online, ya kan? Kalau oleh karena itu pentingnya kalian menguasai teknologi. Kalian mempromokan hasil ininya melalui online. Misalnya bisa pesan background untuk imtihan, untuk apa namanya, haflah husana atau kuade itu apa namanya, atau merias pengantin, ya kan? Kalian kalau nanti imtihan biasanya kan cantik-cantik itu harus hasil riasan sendiri. Alhamdulillah ya, Santriwati Al-Hidayah ini penuh kreativitas. Jadi tidak hanya menawarkan secara biasa itu, tapi ditawarkan melalui online. Jadi harus menguasai teknologi. Atau kalian tiktokan, tapi tiktokan jangan hanya ketika kalian sukses menjadi orang lalu tiktokan dengan mengumbar ke apa namanya, karena kata Nabi begini, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Oh, jangan Kanjeng Nabi rembine dia perhiasan. Umum perhiasan kok tiktokan bae nganggo emas sesampai sampai secengkol. Kalong sampai bujel, anteng. Obungnya anteng apa keluar kopi tapi obungnya bukan lah. Terus kemudian tiktokan inilah apa namanya? Apa itu kalau orang kaya itu namanya? Sultan Madura. Sultan, karena bini sultana. Banyak kan di TikTok itu Sultan Madura dengan memamerkan kekayaan, dengan memamerkan perhiasan yang cengkol aja, bi kalungan, bi pokok toko ajaran, toko emas ajaran. Jangan ya, jangan seperti itu. Tapi bagaimana kalian memanfaatkan teknologi ini untuk kebaikan dan manfaat, ya, dan untuk bisnis. Kalian berdagang online atau apa saja yang sekiranya itu manfaat untuk kalian. Tapi jangan gunakan TikTok untuk mengumbar aurat. Atau medsos kalian gunakan untuk apa namanya, memfitnah, sandrasan, atau apa yang matur asmonan nang Facebook, nang WA misalnya. Pajok tidak ada datang, celam ruang antena bedah. Misalnya seperti itu. Ya, ada enggak? Jangan pernah ada ya. Santriwati Al-Hidayah hendaknya bisa mempergunakan media teknologi informasi ini dengan sebaik-baiknya, mempergunakan media ini dengan sebijak mungkin, sehingga kalian media ini manfaatkan untuk kalian, manfaatkan kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Para rabu serta para santri yang saya cintai, saya banggakan, saya katakan sekali lagi, cukupkah ilmu ini bagi kalian seorang perempuan setelah lulus tahun ini? Tidak cukup. Kenapa? Karena peranan perempuan ini adalah sangat penting. Kenapa dikatakan penting? Karena perempuan ini adalah sebagai peletak dasar bagi karakter sebuah bangsa. Kenapa saya katakan demikian? Karena perempuan ini adalah sebagai calon ibu yang kelak akan mendidik anak-anaknya menjadi generasi-generasi yang unggul, generasi-generasi yang solihah.
al-ummu madrasatul ula. Jadi ibu ini adalah laksana sekolah pertama bagi anak-anaknya. Ketika kalian kelak menjadi ibu, maka ibulah yang akan pertama mengajari anak-anaknya. Ketika anaknya lahir, kalian mengajari anak-anaknya kalau dikasih orang, terima kasih, coba nak dan begini, coba nak begini. Itu ibu. Oleh karenanya ibu ini, ilmu bagi seorang perempuan ini sangat penting, karena ilmu ini adalah sebagai peletak dasar bagi perempuan untuk membentuk karakter sebuah bangsa. Ketika perempuannya baik, maka akan baiklah sebuah negara. An-nisa imadul bilad. Idza saluhatil bilad wa idza fasadatil bilad. Maka pentingnya ilmu bagi seorang perempuan, karena perempuan ini adalah laksana sebagai tiang negara. Kalau perempuannya ini berkarakter bagus, perempuannya ini berakhlakul karimah, maka insya Allah generasi-generasi anak torona saya lahirakin akan menjadi anak toron nak foto soleh. Sebaliknya ibu umon resepobi yang tidak dibekali oleh ilmu yang kuat, ilmu agama yang kuat, akhlak sesae, akhlak sebagus, maka jangan harap akan membentuk pribadi-pribadi anak-anak yang soleh. Oleh karena itu pentingnya ilmu pengetahuan bagi perempuan ini sangat penting. Oleh karena sebagai motivasi kepada kalian semua, janganlah kalian ketika lulus dari sini lalu putus tidak belajar, lalu putus tidak mencari tahu akan ilmu pengetahuan, tetapi kalian sibuk dengan dirinya sendiri, hanya sibuk sampai ibunya memanggil karena cek keronga, ibu ini sudah 6 bulan tidak berjumpa dengan kamu, bapaknya ada yang makan anak adalah tutup kamar akan ceng ya. Bahkan ketika hadir bersama-sama di ruang makan, kadang-kadang HP kita teku, ibu meneku HP, bapak meneku HP, anak meneku HP, kapinon buka HP, ya kan? Jadi pertemuannya ini adalah pertemuan. Oleh karena itu saya berharap kalian nanti jadilah perempuan-perempuan yang tetap semangat untuk tetap menuntut ilmu, karena ilmu ini adalah jalan menuju surga. Kata Kanjeng Nabi, mesti Kanjeng Nabi ada bu, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu thariqan. Insya Allah mudah-mudahan kalian semua termasuk orang-orang yang sedang berjalan menuju surga. Amin Allahumma amin. Selepas sekolah selulus dari Semangken Neka, anak-anak nanti ditunggu oleh calon-calonnya. Oh iya, banyak. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, sweet tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila ingin meminang santri-santri Al-Hidayah, tenangkan dulu hatinya setenang lautan.
untuk menuntut ilmu. Kenapa kalau ada teh kalau sabar, sabar dulu, janganlah terburu. Biarkan dia hingga sampai jadi milikmu. Ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila ingin meminta sebiar hidayah, tenangkan dulu hatinya sebenang maulah. Bu, kocangnya didik, kok sudah pelaki bu. Soro sabar tanpa keluar, deki kok sampai mare kuliah. Paling tidak setahun 2 tahun nanti bu. Malah kok andi emosi cowok. Akabin lo apa? Setiap orang kuliah kan oleh tadi Mbak Sofi, Nyi Sofi oleh orang yang kuliah sampai akabin, sampai andi anak. Seperti saya, kuliahnya tidak selesai, tapi ketika sampai anak 5 kuliah lagi sampai selesai, alhamdulillah. Karena suaminya belum sabar ternyata ya. Dan sekarang sabar dulu. Biarkan saja dia sampai para sepuh, para santriwati Al-Hidayah ya. Jadi kalian tetap semangat untuk menuntut ilmu ya. Karena ilmu itu tidak ada batas waktu, tidak ada batas usia. Kalian bisa? Kalian bisa? Kalian bisa atau berani kepada orang tua untuk atau kepada tunangannya dan tekad sebagai hakikat. Sabar kak, insya Allah lo kira burung kak pasti tertibinin. Para rabu, para santriwati, kiranya ini sudah jam 10 ya. Bisa dilanjut? Kalian sudah mau pulang kok, saya juga mau pulang. Mari bersama-sama. Allah, Allah, Allahu Allah, Allah, Allahu Allah, 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 Allahu Allah, Allah, Allahu Allah, 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 Allahu Allah, la ilaha illallah. Allah, Muhammad Rasulullah.
ridho Allah, ridho orang tua selalu menyertaimu. Insya Allah dunia akhiratmu kan menjadi milikmu. Allah semangat ya. Jumpa mereka. Ini makanya diversikan kita berzikir aja Allah Allah. Nah, ini bagaimana kita saya berusaha memotivasi kalian semua untuk tetap semangat menuntut ilmu, tetap semangat mencari ridho Allah, mencari ridho guru, mencari ridho orang tua. Insya Allah dunia akhirat akan menjadi milikmu. Amin. Allahumma amin. Boleh. Sudah, ulangi lagi ayo semangatnya ya, biar itu melekat kepada kalian. Coba. Allah. Para sepuh, para hadirin yang saya yang cinta saya banggakan, alhamdulillah kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bukan sebagai tausiah tetapi sebagai motivasi saja kepada kalian bahwasanya ilmu ini sangat berperan penting terhadap seorang manusia. Lebih-lebih kalian sebagai seorang perempuan, karena perempuan ini adalah tonggak peletak dasar karakter sebuah bangsa. Oleh karenanya marilah kita bersama-sama untuk semangat untuk terus-menerus menuntut ilmu, karena ilmu ini tidak berbatas waktu dan usia, tidak berbatas ruang dan waktu, sehingga kalian kapanpun mau ilmu ini bisa dicari. Korbadah semangat, korbadah niat. Itu insya Allah kalian akan mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Jangan lupa kalian doakan guru-gurumu, kalian doakan para yai, para ibunya yang telah memberikan ilmu kepada kalian. Kirimi Fatihah ya, beliau-beliau mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kesehatan, kekuatan lahir batin, karena memasuki bulan Ramadan, mudah-mudahan kita semua oleh Allah senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan di dalam keadaan sehat walafiat dan penuh kesempurnaan. Amin Allahumma amin. Jangan lupa kirimi Fatihah ya, karena ilmu yang barokah ini adalah ridho ya. Setiap
kalian sholat habis sholat lima waktu jangan lupa kalian guru-gurumu kirim Fatihah, orang tuamu, saudaramu ya, jangan lupa. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah, dijadikan orang-orang yang bermanfaat fid dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sedikit yang kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Yang semua orang yang ada di Sepon, para sepuh, para guru, para setelah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan hal-hal sebagai motivasi kepada para santriwati putri, mudah-mudahan ke depan, karena ini adalah giliran saya. Untuk ke depan ini nanti giliran neng-neng yang lain, ada Neng Anis, ada punya Sofi, ada punya Korik, dan seterusnya nanti akan bergiliran ya. Insya Allah katanya punya Salimah ini adalah salah satu bentuk pengkaderan kepada segenap zuriyah dari Bani Kiai Haji Abdul Hadi. Kita doakan semua, kita Fatihah kepada beliau al-Maghfurlah al-Mahum Kiai Haji Abdul Hadi dan ibunya Hamidah. Al-Fatihah ala hadratil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam wa kusani ila wa ila Muhammad ya Hajjah Khadijah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Atas kangkong akhiran Allah muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Acara selanjutnya istirahat. Istirahat yang pertama, pengumuman pemenang lomba Prahaflatul Kubro